Dan oleh karena pikiran kita bisa terkoneksi satu dengan yang lainnya, kita akan lebih mudah mengirimkan pesan melalui gelombang pikiran kita. Pesan itulah nantinya yang akan ditangkap oleh orang yang kita maksud. Namun demikian teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita bisa mengirimkan pesan kita kepada orang lain meski berada pada jarak jauh sekalipun. Video ini teman-teman untuk melengkapi video-video sebelumnya, sekaligus juga menjawab pertanyaan Anda yang masih ragu, yang masih penasaran, mampukah kita mempengaruhi pikiran orang lain dari jarak jauh? Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia mendukung channel ini, dan terima kasih atas partisipasi, atas atensi, dan juga dukungan-dukungan Anda untuk channel ini. Ini adalah video kesekian kalinya yang bertemakan tentang bagaimana kita mempengaruhi pikiran orang lain dari jarak jauh. Saya sudah bagikan di channel ini ada beberapa materi tentang telepati, kemudian juga tentang mempengaruhi pikiran orang lain dari jarak jauh, kemudian juga ada beberapa materi tentang kekuatan batin. Nah, video ini teman-teman untuk melengkapi video-video sebelumnya, sekaligus juga menjawab pertanyaan Anda yang masih ragu, yang masih penasaran dengan kekuatan pikiran kita. Mampukah kita mempengaruhi pikiran orang lain dari jarak jauh? Anda mungkin saat ini memiliki handphone teman-teman, dan dengan handphone itu Anda bisa terhubung dengan orang lain yang jaraknya jauh sekalipun, bahkan lintas pulau, bahkan lintas negara. Dengan tersambungnya atau terhubungnya Anda dengan orang tersebut, Anda berkemungkinan teman-teman mempengaruhi pikiran orang tersebut melalui media telepon. Ya, itu jika Anda menggunakan telepon, menggunakan media penghubung. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah mungkin jika kita mempengaruhi pikiran orang lain tanpa menggunakan media komunikasi atau media penghubung? Saya katakan mungkin teman-teman. Media itu sudah ada dalam diri Anda. Media itu ada di semesta ini, yaitu pikiran. Pikiran kita terhubung antara satu dengan yang lainnya. Bahkan pada jarak jauh sekalipun, pikiran kita bisa terhubung. Ada banyak peristiwa yang mungkin Anda temukan di sekitar Anda untuk membuktikan bagaimana pikiran kita saling terhubung. Pernahkah Anda suatu ketika tanpa Anda sadari, Anda memikirkan seseorang, dan keesokan harinya Anda bertemu dengan orang itu? Atau mungkin Anda merindukan saudara Anda yang sedang merantau, dan kemudian beberapa hari berikutnya saudara Anda pulang, padahal Anda tidak menghubunginya. Atau mungkin Anda merasakan gelisah, dan di dalam kegelisahan itu Anda teringat akan anak Anda yang masih kecil, yang saat ini ada di rumah. Anda khawatir, Anda cemas, Anda merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian Anda memutuskan untuk pulang menengok anak Anda, dan ternyata betul, anak Anda sedang bersama neneknya dan saat ini kondisinya sedang sakit. Atau mungkin Anda menginginkan orang lain melakukan sesuatu, dan betul, tidak lama kemudian orang itu melakukan sesuatu persis seperti apa yang Anda inginkan atau yang Anda pikirkan. Nah, dari peristiwa-peristiwa atau contoh-contoh ini teman-teman, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pikiran kita memang betul terhubung antara satu dengan yang lainnya. Nah, dengan gelombang pikiran itulah teman-teman, kita bisa mengirimkan pesan kita kepada seseorang yang kita maksud atau yang sering kita sebut sebagai target. Anda bisa mengirimkan sesuatu kepada target Anda, entah itu mungkin seseorang yang menjadi idaman hati Anda, atau mungkin keluarga Anda, saudara, atau bahkan orang yang tidak Anda kenal sekalipun. Ya, meskipun ini masih kontroversi antara apakah betul demikian ataukah tidak, saya mencoba untuk menerapkan ini teman-teman dalam kehidupan saya, dan ternyata saya membuktikannya. Dan saya berharap Anda pun kelak akan membuktikannya secara langsung. Dengan saya membuktikan, artinya dan akhirnya saya percaya bahwa pikiran kita memang terhubung antara satu dengan yang lainnya. Dan oleh karena pikiran kita bisa terkoneksi satu dengan yang lainnya, kita akan lebih mudah mengirimkan pesan melalui gelombang pikiran kita. Pesan itulah nantinya yang akan ditangkap oleh orang yang kita maksud.
Namun demikian teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita bisa mengirimkan pesan kita kepada orang lain meski berada pada jarak jauh sekalipun. Beberapa hal yang mendasar yang harus Anda persiapkan adalah kondisi batin dan juga mental Anda. Ini penting. Anda harus terlebih dahulu menanamkan ke dalam diri Anda rasa percaya. Anda harus memiliki yang namanya rasa percaya diri. Selain itu, Anda juga harus mampu untuk bersikap tenang. Kemudian Anda juga harus teguh dalam Anda mengirimkan pesan Anda. Faktor-faktor lain juga menjadi penentu, diantaranya adalah tempat dan waktu. Anda harus mencari tempat yang cukup tenang atau cukup nyaman untuk Anda mengirimkan pesan. Artinya, Anda harus betul-betul fokus dan konsentrasi akan pesan yang ingin Anda sampaikan kepada target Anda. Ya. Selain itu, Anda pun juga harus mempunyai mental yang positif. Ketika Anda dipenuhi dengan rasa ragu, kemudian Anda cenderung meremehkan hal-hal kecil di sekitar Anda, kemungkinan teknik untuk mempengaruhi pikiran orang lain dari jarak jauh sulit Anda terapkan. Ada beberapa contoh yang pernah saya lakukan. Di antaranya bagaimana mempengaruhi seseorang agar suatu ketika orang itu menuruti apa yang kita inginkan. Saya mencoba menerapkan itu, melakukan itu, dan dalam hitungan beberapa hari, pesan yang saya kirimkan itu ternyata diterima. Bagaimana kita tahu bahwa pesan kita diterima? Orang yang kita maksud atau target ternyata melakukan sesuatu persis seperti yang kita pesankan. Pesan ini saya kirimkan kepada orang lain yang tempatnya tidak terlalu jauh, tetapi saya mengirimkan pesan itu secara diam-diam tanpa melakukan komunikasi secara langsung atau tanpa ada pemberitahuan secara langsung. Itu salah satu contoh saja teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman, jika Anda tertarik untuk memaksimalkan kekuatan pikiran Anda untuk mempengaruhi orang lain atau mengirimkan pesan kepada orang lain, maka Anda boleh belajar. Beberapa teknik latihan boleh Anda coba. Latihan ini bertujuan adalah untuk meningkatkan kepekaan Anda, kemudian juga meningkatkan fokus ataupun konsentrasi Anda. Belajarlah untuk bermeditasi teman-teman, atau hening. Luangkan waktu. Ini penting. Sebab jika Anda tidak mampu untuk menciptakan ketenangan dalam batin Anda sulit untuk mempengaruhi orang lain. Ya, dalam kita mempengaruhi orang lain menggunakan kekuatan pikiran kita dari jarak jauh, itu bukan hanya sekedar mengucapkan mantra atau rapal, ya, atau kata-kata, bukan. Tetapi kita harus mampu menembus batin orang yang kita maksud. Untuk bisa Anda terhubung dengan batin orang tersebut, maka Anda harus betul-betul fokus. Anda harus betul-betul mampu menciptakan ketenangan dalam hati, dalam batin Anda. Oleh karena itu, penting kita berlatih untuk tenang. Bagaimana menciptakan ketenangan dalam batin kita? Salah satunya adalah dengan meditasi. Belajarlah meditasi teman-teman, mulai dari meditasi yang sederhana, yang ringan-ringan terlebih dahulu, kemudian coba Anda tingkatkan, Anda naikkan dengan meditasi yang lebih fokus, ya. Kemudian selain mampu menciptakan ketenangan, kita juga harus belajar untuk lebih percaya diri. Anda harus lebih percaya terhadap diri Anda. Percaya bahwa setiap ucapan Anda itu bukan hanya sekedar kata, tetapi ucapan Anda itu memiliki energi. Artinya, ketika Anda percaya ucapan Anda memiliki energi, maka ucapan Anda bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya sebatas basa-basi obrolan, bukan. Tetapi yang Anda katakan itu bisa terwujud, bisa terjadi. Seperti apa yang Anda inginkan. Ya. Ucapan Anda memiliki kekuatan untuk terwujud seperti apa yang Anda ucapkan. Anda harus mulai percaya akan kemampuan Anda. Jika Anda tidak percaya diri, maka target Anda tidak akan percaya dengan Anda. Kemudian penting juga adalah mengontrol emosi. Anda harus mampu mengontrol emosi Anda.
Anda harus bisa meredam amarah Anda. Anda harus bisa meredam rasa takut Anda, rasa cemas, rasa khawatir Anda. Itu harus mampu Anda kendalikan. Kontrol emosi ini penting, teman-teman. Dan di dalam kontrol emosi ini Anda dituntut yang namanya sabar. Sebab pada kenyataannya nanti ketika Anda mempengaruhi pikiran orang lain dari jarak jauh, Anda mungkin akan menemukan kegagalan. Mungkin pada tahap pertama Anda mengirimkan pesan, Anda belum merasakan adanya koneksi atau tanggapan dari target Anda, maka Anda perlu mengulanginya lagi. Nah, jika Anda tidak sabar, Anda akan mudah putus asa, kemudian niat Anda akan pudar, sehingga pesan Anda akan berlalu begitu saja. Ya, itu. Nah, dalam kita mempengaruhi pikiran orang lain dari jarak jauh, teman-teman, ini sebenarnya kita tidak perlu menggunakan rapal-rapal khusus, tidak. Anda tinggal susun kalimat atau kata-kata yang simpel, yang mudah dipahami oleh target Anda atau orang yang Anda maksud. Nah, untuk lebih detail mengenai teknis bagaimana kita mempengaruhi pikiran orang lain, bagaimana tahap demi tahap kita melakukannya, silahkan Anda simak di video-video saya sebelumnya, bagaimana cara melakukan telepati, kemudian bagaimana cara mengirimkan pesan melalui pikiran bawah sadar. Ya, ada beberapa video sebelumnya yang sudah saya bahas di channel ini, jadi silahkan Anda bisa simak di sana. Ya, video ini sekedar untuk melengkapi dan memberikan keyakinan kepada Anda bahwa kekuatan pikiran kita memang nyata adanya, dan dengan kekuatan pikiran itu kita bisa mengirimkan pesan kepada orang lain tanpa menggunakan media komunikasi. Termasuk dengan pesan itu kita bisa mempengaruhi orang lain. Apa yang Anda inginkan terhadap orang itu, kirimkan melalui pesan dalam pikiran Anda. Ya, mari kita bersyukur teman-teman, kita dikaruniai pikiran yang sangat luar biasa, yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah mampu mempengaruhi pikiran orang lain dari jarak jauh. Gunakan kemampuan ini untuk hal-hal positif, teman-teman. Jika mungkin Anda rindu atau mungkin Anda menginginkan saudara Anda yang mungkin lama tidak pulang, silakan Anda bisa gunakan teknik ini. Atau mungkin Anda ingin lebih dekat lagi dengan seseorang, ingin lebih serius lagi dalam menjalin hubungan, silakan Anda bisa gunakan teknik ini. Termasuk juga mungkin Anda ingin mempengaruhi masyarakat di sekitar Anda atau di sekitar komplek agar mereka bisa menjadi pelanggan setia Anda, menjadi konsumen setia Anda. Teknik ini efektif, teman-teman, tetapi memang tidak mudah. Dibutuhkan sebuah niat, sebuah tekad, sebuah kesabaran, sebuah ketelatenan, dan tentunya semangat untuk tidak menyerah akan kegagalan-kegagalan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat video ini, teman-teman. Terima kasih Anda sudah menyimak. Kita akan sambung dengan video-video yang lain, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.